Ana punya kebiasaan buruk di pagi hari. Setelah sholat subuh melakukan tilawah dan zikir pagi. Namun setelah itu ana tidur lagi. Karena kalau nggak tidur lagi, ana ngantuk saat melakukan aktivitas di kantor. Mohon nasihatnya Ustaz. Yang mau tidur setelah subuh, tidurlah setelah matahari terbit. Artinya nunggu matahari terbit, antum mau istirahat, mau 15 menit silahkan. Tapi jangan sebelum matahari terbit. Karena itu termasuk waktu yang berkah, jamaah. Rasulullah biasanya antara subuh sama azan subuh sama iqomah subuh itu beliau tidur. Tapi tidur Rasulullah itu kan tidak seperti tidur kita. Ya, beberapa riwayat menyebutkan beliau tidur sebentar. Jadi tidurnya itu sebelum subuh. Ya. Ba'da subuh jangan tidur. Karena tidur ba'da subuh adalah waktu di mana jantung kita lagi. Jadi kondisi udara saat kita berusaha saat itu ya. Jadi waktu subuh sampai syuruk atau duha itu ya 2 jam atau satu jam lah, mengatakan setengah jam 1 jam kurang lebih seperti itu. Itu setelah subuh. Itu jangan tidur waktu itu. Seperti dikatakan tidur setelah asar itu membuat gila kan? Ya, orang intinya kalau tidur setelah asar terus-terusan itu akan membuat gila. Ya. Maka ada salah seorang ketika mendengarkan khobar ini, berita ini dari kawannya. Jadi ada kawan ngomong sama kawannya, kalau ente guring terus setelah asar itu bikin gila, jangan tidur setelah asar. Maka si teman ini nggak percaya dia. Wah, masa tidur kok bikin gila? Dipraktekkan sama dia. Begitu azan asar, Allahu Akbar, guring dia. Ya, si teman ini guring, bangun di tengah malam jam 12. Wah, bangun dia. Wah, anak gak gila. Anak bangun sadar. Anak bisa baca, anak bisa semuanya. Sehat aja anak, gak gila. Berarti teman saya itu bahlul. Dia bohong, dia dosa dia. Dia telah membohongi umat Nabi. Ini temannya bilang gitu, ini dosa dia telah berbohong, dia memberi hoak ya. Dia berita hoak, penjara. Maka si kawan tadi yang bangun tengah malam, karena dia merasa tertipu, dia pergi ke tempat temannya. Didatanginya, wah datang, ketok, tutup, assalamualaikum, datang, assalamualaikum, dibuka, waalaikumsalam. Ente bohong sama anak ya, kata ente, kalau orang tidur setelah asar, bikin orang itu gila. Anak tidur setelah asar, sekarang anak bangun, anak sehat aja. Maka apa kata temannya? Tidak ada kegilaan yang melebihi kegilaan ini. Dulu, maksudnya apa? Ente datang ke rumah orang di tengah malam jam 12 malam, sedangkan orang-orang sedang tidur semua. Itu gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam telah mengatur segala perkara, termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam, wajib tahu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Namun, umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebaiknya dihindari. 1. Tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata hala, yahulu, haulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya kita harus menghindarinya. Pasalnya, tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas karena bangunnya nanti akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki.
Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, pagi juga waktu diturunkan rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari. Dan melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi tersebut menjadi waktu yang berharga. 2. Tidur setelah sholat Asyar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, yakni tidur selepas sholat Asyar atau Ailulah. Kata Ailulah diambil dari kata ilat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat Asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya, menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat Asyar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela, menyalahkan, kecuali dirinya sendiri." Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat Asyar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi, sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. 3. Tidur sebelum menunaikan sholat Isya. Tidur sebelum melakukan sholat Isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan sholat Isya hingga keesokan harinya. Para muhadisin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat Isya. Oleh sebab itu At-Tirmidzi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya, sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat Isya, khusus di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan jika merasa lelah. Tetapi tidur sebelum sholat Isya ini, jangan sampai dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah sholat Isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah, seperti sholat tahajud, dan sholat witir. Tidur adalah fenomena biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup. Di sisi lain, tidur juga diartikan sebagai sarana untuk melakukan pembersihan dari sampah penyebab kelelahan. Hal tersebut dikarenakan, dalam sehari, produk sampah dihasilkan dari seluruh kegiatan otot tubuh yang sebagian besar berbentuk dioksida dan asam laktat. Keduanya akan menumpuk dalam darah dan memiliki efek toksik pada saraf, yang akhirnya menyebabkan rasa lelah dan mengantuk. Karenanya, saat tidur merupakan proses pemusnahan sampah tersebut, sehingga pada saat terbangun tubuh akan terasa segar. Itulah beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.